Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuranda Marlia Fitri, mahasiswi Piala Sakti Pariaman dengan prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan aktivitas dan latihan. Selamat menyaksikan. Pengertian kebutuhan aktivitas dan latihan. Kebutuhan aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan kebutuhan latihan ialah merupakan suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Jenis aktivitas dan latihan yaitu aktivitas penuh yang merupakan suatu kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas. Yang kedua yaitu aktivitas sebagian merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan saraf sensorik pada area tubuhnya. Selanjutnya yaitu aktivitas sebagian ini dibagi menjadi dua jenis. Satu, aktivitas sebagian temporer yang merupakan kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara. Contoh, dislokasi sendi dan tulang. Yang kedua yaitu aktivitas permanen yang merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap. Hal tersebut disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel. Contoh, hemiplegia karena stroke. Kedua, paraplegi karena cedera tulang belakang. Selanjutnya yaitu jenis latihan. Jenis latihan terbagi menjadi tiga, yaitu latihan fleksibilitas seperti regang memperbaiki kisaran gerakan otot dan sendi. Yang kedua yaitu latihan aerobik seperti berjalan dan berlari berpusat pada penambahan daya tahan kardiovaskuler. Yang ketiga yaitu latihan anaerobik seperti angkat besi, menambah kekuatan otot jangka pendek. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas ada 5. Yang pertama, tulang merupakan organ yang memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi mekanis untuk membentuk rangka dan tempat melekatnya berbagai otot. Yang kedua, otot dan tendon. Otot memiliki kemampuan berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai dengan keinginan. Otot memiliki origo dan insersi tulang serta dihubungkan dengan tulang melalui tendon yang bersangkutan, sehingga diperlukan penyambungan atau jahitan agar dapat berfungsi kembali. Yang ketiga yaitu ligamen. Ligamen merupakan bagian yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ligamen bersifat elastik sehingga membantu fleksibilitas sendi dan mendukung sendi. Yang keempat, sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak dan medulla spinalis. Selanjutnya, sistem saraf tepi, yaitu percabangan sendi dari sistem saraf pusat. Yang kelima yaitu sendi. Sendi merupakan tempat dua atau lebih ujung tulang bertemu. Sendi membuat segmentasi dari rangka tubuh yang memungkinkan gerakan antar segmen. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ada 5. Yang pertama gaya hidup, yang kedua proses penyakit atau cedera, yang ketiga kebudayaan, yang keempat tingkat energi, yang kelima usia dan status perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan latihan. Yang pertama usia, kedua jenis kelamin, yang ketiga status nutrisi, yang keempat budaya, yang kelima kondisi psikologis. Kategori tingkat kemampuan aktivitas. Tingkat aktivitas 0, kategorinya mampu merawat sendiri secara penuh. Tingkat aktivitas 1, kategorinya memerlukan penggunaan alat. Tingkat aktivitas 2, yaitu kategorinya memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain. Tingkat aktivitas 3, yaitu kategorinya memerlukan bantuan, pengawasan orang lain, dan peralatan. Tingkat aktivitas 4, kategorinya yaitu sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan.
Pengertian dari mobilisasi. Mobilisasi yaitu yang diperlukan untuk meningkatkan kemandirian diri, meningkatkan kesehatan dan memperlambat proses penyakit, khususnya proses degeneratif dan untuk aktualisasi diri, yaitu harga diri dan citra tubuh. Patofisiologi dari mobilisasi yaitu mobilisasi sangat dipengaruhi oleh sistem neuromuskular, meliputi sistem otot, skeletal sendi, ligamen, tendon, kartilago, dan saraf. Otot skeletal mengatur gerakan tulang karena adanya kemampuan otot berkontraksi dan relaksasi yang bekerja sebagai sistem motorik. Selanjutnya yaitu pengertian imobilitas atau imobilisasi. Imobilitas atau imobilisasi merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan, misalnya mengalami trauma tulang belakang, cedera otot berat disertai fraktur pada ekstremitas dan sebagainya. Skeletal seperti artritis dan osteoporosis. 2. Gangguan neurologis seperti stroke dan Parkinson penyakit. Ketiga, penyakit kardiovaskuler seperti gagal jantung, demensia, dan penyakit jantung koroner. Keempat, penyakit paru seperti penyakit paru obstruksi kronis atau berat. 5. Faktor sensorik seperti gangguan penglihatan dan takut atau inabilitas dan selanjutnya yaitu efek imobilisasi pada berbagai sistem organ. 1. Muskuloskeletal seperti osteoporosis dan penurunan massa tulang. 2. Kardiopulmonal dan pembuluh darah seperti peningkatan denyut nadi istirahat dan penurunan aliran oksigen maksimal. Ketiga, tegumen seperti peningkatan resiko